Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, sebelumnya saya mau minta maaf, saya mau bertanya tentang masalah ziarah kubur. Jadi intinya kalau saya pribadi ziarah kubur, ya termasuk kemarin saya ziarah ke makam kesepuhan di sini yang bernama Mama Guru Mica. Saya berzikir, tapi terkadang suka eh, melihat pandangan yang lain. Pandangan yang lain itu termasuk bukan di dalam makamnya tapi di ya dimensi-dimensi keadaan yang lain. Tapi bukan hal dengan yang dizarahi itu, tapi kadang orang-orang yang lain yang terlihat. Yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Itu maksud saya, pertanyaan saya itu halusinasi atau memang ada hal-hal yang lain yang saya belum tahu. Ya, paling segitu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi pertanyaan dari Daus Lasagon ya. Dalam kajian heksagonal kita, ini jamaah rutin. Dalam berziarah, jadi boleh berziarah, boleh juga sedang wiridan, boleh sedang pengajian, boleh sedang tawasulan. Memang kadang-kadang orang yang berzikir, baik itu tadi ziarah atau yang lainnya, akan merasakan sebuah suasana yang berbeda dan tidak umum. Nah, nanti kita uraikan, kita tafsil. Pengalaman yang dialami seperti Daus itu tadi, seperti melihat atau terbayangkan sebuah dimensi atau keadaan atau tokoh-tokoh atau katakan makhluk-makhluk yang di luar dari tempat kita duduk dan berzikir dan ziarah. Dan juga bukan orang yang diziarah itu yang nampak. Ya, hal ini relatif. Hal ini bisa halusinasi, bisa juga ini sebuah yang disebut dengan surah misaliyah. Apa itu surah misaliyah? Kalau halusinasi itu adalah semacam sebuah bayangan yang seolah-olah kita pikirkan atau kita bayangkan di dalam pikiran kita sendiri, seolah-olah kita yang membuat itu gitu kan, atau mengundang itu. Bisa relatif juga itu disebut dengan surah misaliyah. Apa itu surah misaliyah? Adalah sebuah gambaran misal, sebuah perumpamaan yang memang itu dalam dunia orang-orang wirid itu selalu ada. Terlepas nanti siapa yang wirid. Jadi tingkatannya itu dia dapat surah misaliyah itu dia seorang kiai, orang yang istiqomah, mungkin lebih meningkat lagi orang soleh yang waliullah, beda lagi nanti namanya kan. Atau seorang santri, seorang pengembara zikir, selama dia memiliki bimbingan, bisa saja itu yang disebut dengan surah misaliyah untuk versinya pribadi. Kemudian yang ketiga, hal itu bisa menjadi kasyaf, tetapi ya kita tahu diri lah kan. Apakah kita udah sampai ke situ, wallahu alam. Kita serahkan ke Allah. Tapi bagi orang-orang tertentu yang dididik, kemudian memiliki sanad keilmuan dalam tarekat, dalam semua wirid-wirid dan ada bimbingan guru mursyid khusus, ya bisa saja nau'un minal kasyaf. Karena kasyaf itu kan macam-macam, tetapi ini jarang terjadi. Nah, terlepas dari jenis itu semua, relatif, apakah benar atau tidak. Kalau ukurannya benar atau tidak, maka tolak ukurnya adalah syariat. Yang dilihat itu apa? Omongannya kayak apa? Pesannya macam mana? Dia nyuruh apa? Ngajarin apa? Menjabarkan tentang apa? Tentu neraca perbandingan atau neraca penimbang benar atau tidaknya adalah hukum syariat. Itu tadi sesuai hukum syariat nggak? Tabrakan nggak? Seperti yang diajari mungkin kamu nyantet gini itu udah jelas salah. Kedua, apakah di situ ada membuka aib orang atau enggak? Nah, khusus hal yang aib ini kan tidak boleh dibuka. Nah, ketika itu dibuka, diajarkan suruh dibuka. Biarpun orang mengaku tarekat, mengaku ahli zikir yang bersanad, ketika diajarkan seperti itu, kamu buka ini, si anu begini. Karena dulu saya pernah ada tuh di Jakarta. Dianggap kiai itu orang ramai. Waktu saya masih mahasiswa. Banyak teman-teman saya ikut, saya nggak mau. Karena ada satu kejanggalan yang saya dengar. Setiap orang yang datang di situ, jangankan dosa besarnya apalagi, dosa kecil aja dibuka sama dia.
Syarat berguru dengan dia, semua dosa harus dibuka. Wah, ditembusin. Kan kena. Betul. Kenapa? Bisa jadi Allah kasih surah misalnya itu nampak gitu kan. Tetapi dalam etika ilmu syariat tentu sudah melanggar. Karena jangankan hal aib kecil, aib besar orang kalau itu bukan kaitan dengan kemaslahatan atau kerugian yang umum, kan tidak boleh. Kecuali itu kerugian umum yang memang merugikan orang banyak, yang wajib diceritakan demi kemaslahatan bersama. Apalagi hal-hal kecil kan. Nah, tolak ukurnya adalah syariat. Ini relatif. Nah, bagaimana itu syariat? Ya fikih, ya tauhid yang utama. Maksudnya itu syariat ini bukan hanya syariat fikih. Artinya tauhid dalam ilmu keimanan, akidah, kemudian ilmu fikihnya, penjabaran-penjabaran ulama, baik dan kaitan dengan dasar-dasar hukum yang disepakati atau yang dikhilafiakan kan. Kalau dilanggar atau tidak sesuai dengan itu ya tidak bisa kita terima. Itu. Kemudian berbicara ketika pun itu nanti tidak melanggar syariat, tentunya hal-hal itu tidak bisa jadi dalil. Satu. Yang kedua, hal itu tidak bisa jadi hukum untuk orang lain, untuk fikih menjadi orang lain. Kenapa? Dasarnya apa? Oh, saya melihat dalam batin begini-begini. Jadi hukumnya nggak bisa. Jadi hanya jadi pengalaman batin saja. Ketika nanti diceritakan kepada guru pembimbing, dan itu betul, atau hanya sebagai pengalaman, atau sebagai wacana-wacana batin, ya pengalaman spiritualitas, ya tidak masalah. Gitu. Kalau ditanya dalilnya, apakah seperti itu ada? Oh jelas. Kalau berbicara konteks kenabian, kita tidak bisa bantah tentang wahyu, ya, tentang mukjizat, tentang kalamullah yang atau wahyu dari Allah kepada Rasul itu kan tidak mesti berupa ayat. Kadang-kadang juga pengalaman apa yang dialami oleh Rasul, mimpinya Rasulullah, ru'yatul anbiya wahyun kan. Berarti mimpi, firasat, penglihatan batin para nabi itu, para rasul semuanya wahyu. Gitu. Nah, kaitan dengan yang terjadi di sahabat. Jadi ada sahabat, dia masih muda waktu itu, salah satu sahabat Badar Uhud juga. Siapa namanya itu? Masya Allah lupa ya namanya. Pokoknya salah satu sahabat Badar itu pernah ngadu ke Rasul, ya Rasulullah. Tapi ini ingat, konteks sahabat ini kita yakini insya Allah karomah. Nggak sama dengan kita, cuman pengalaman batin ini ada. Tetapi dalam konteks sahabat, kita menamakan ini mungkin karomah yang Allah berikan ke sahabat itu tadi. Karena tinggi dimensi yang anugerah yang diberikan tinggi, dimensi yang dialami itu juga berbeda dengan kita. Walaupun kita mungkin seperti itu, mungkin derajatnya hanya maunah atau ilham, ya bisa jadi waliullah kalau memang derajatnya wali dapat seperti itu berupa karomah. Salah satu sahabat Nabi itu pernah mengadu begini, ya Nabi, ka'anni seolah-olah aku ro'aitu melihat dalam keadaan tidak tidur. Dalam sebuah riwayat lagi, ka'anni ru'itu seolah-olah aku ditampakkan kepadaku, dilihatkan kepadaku. Apa? Bagaimana arasy Allah yang Allah ciptakan, bagaimana surga dan neraka, penduduk surga, penduduk neraka. Seakan aku ini menyaksikan ya Nabi gitu. Ini hadis sahih ya. Lalu kata Nabi, hai sahabat, lanjutkan istiqomah. Sesungguhnya Allah memberikan kebeningan hatimu. Allah. Nah, dari sini kan ada hadis-hadis yang lain, sesungguhnya kalau Allah sudah kalau seseorang itu banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, dan Allah bersihkan, beningkan hatinya, maka Allah akan pancarkan nur ilahiyah kepada orang tersebut, maka akan tampak. Nah, bahasa yang perlu digarisbawahi di sini dari konteks bahasa adalah ya Rasulullah seolah-olah aku melihat atau seolah-olah ditampakkan kepadaku. Jadi itu yang disebut, saya bilang, surah misaliyah. Sebuah bayangan, sebuah bentuk bayangan yang diumpamakan. Nah, diumpamakan ini apakah itu nanti malaikat yang nampakkan, apakah itu memang ada ruhani khusus Allah ciptakan, wallahu a'lam bishawab, itu bisa banyak lagi. Ini yang dialami satu sahabat. Kemudian yang dialami oleh siapa lagi? Yang terkenal itu Salman Al-Farisi dengan Abdullah bin Salam. Itu sebelum meninggal saling janjian. Nanti di antara kita kalau mati, tolong datangi yang lain. Sampai begitunya ini sahabat. Berarti apa? Sahabat ini Abdullah bin Salam dan Salman Al-Farisi tidak hanya Allah berikan sebuah karomah urusan seperti itu, tetapi juga diberikan sebuah kaifiat agar bisa seperti itu, sebuah metodologi. Siapa yang mati duluan, tolong datangi temannya.
Saya agak lupa apakah Salman dulu meninggal apa Abdullah bin Salam. Yang jelas salah satunya meninggal duluan, yang salah satu nyender gitu, apa di rumah di masjid lah, nyender lepas sholat zuhur apa gitu, nyender gitu. Tiba-tiba kebayang teman yang udah mati ini meninggal. Saya lupa ya Salman dulu apa Abdullah bin Salam dulu, nanti kita bisa cek. Cuman yang jelas di situ dalam keadaan tidak tidur. Nah, bahasa hadisnya ada yang menggunakan bahasa urfitu irfa'ah. Semacam ada lagi itu. Itu artinya terlelap, ya. Belum tidur yang dalam. Mungkin antara tidur dengan enggak gitu kan. Itu seperti kayak kita tuh nah gitu ya, antara tidur dengan enggak. Itu dialami bahwa datang sahabat yang lebih dulu meninggal tadi memberitahukan, saya di alam barzahnya begini. Nah, Masya Allah ya. Dan ini terjadi. Kemudian ada beberapa sahabat lain itu kalau mau meninggal, yang masih hidup pesan, nanti kamu kalau udah meninggal nanti di alam barzah salam ya dengan sahabat ini. Coba kayak begitu kan. Kemudian Abdurrahman bin Auf kalau nggak salah, itu pernah ngalami tadi taghasya itu. Jadi seperti lelap, dalam lelap itu didatangi malaikat, ngobrol dengan malaikat. Kemudian tak sadar. Dan di zaman Rasulullah dia pernah mengadukan itu. Ternyata mungkin cocok gitu. Pernah kita bahas juga Sayyidina Umar itu sebelum ada beberapa wahyu yang turun ke Rasulullah, Sayyidina Umar sudah memiliki rasa, sudah bisa melihat atau merasakan begini. Itu kurang seperti itu. Konteks seperti itu di kalangan sahabat otomatis kita sebut karomah. Kalau di kalangan kiai solihin mungkin ya bisa jadi maunah. Bagaimana kalau di kalangan santri ya tergantung. Kalau santrinya sudah makom yang orang soleh bisa jadi maunah. Kalau santri-santri biasa ya mungkin seperti tadi bayangan-bayangan lintasan. Tapi itu nanti dibagi lagi ya. Apakah itu nanti surah misalnya, apa itu lintasan batin, apakah itu cuman sepercik cahaya wiridan. Karena kalau kita bahas tadi orang yang wirid, orang yang zikir itu nanti didatangi malaikat rahmat dan diturun kepadanya sakinah. Pernah kita bahas sakinah itu artinya kan ada beberapa. Di antara artinya sakinah itu adalah sosok rohani, sosok roh makhluk Allah, sejenis roh yang bisa berbicara gitu, yang bisa berbicara, ruhun tatakallam. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat ya, di kitab tafsir atau bari itu, dia memiliki ekor, memiliki kepala seperti kepala kucing kalau saya bahasakan seperti kayak macan gitu. Sakinah. Nah, dalam konteks hadis yang sahih di Bukhari, Muslim dan lain-lain itu sahabat yang mengaji surah Al-Kahfi. Sebuah riwayat ngaji surah Al-Baqarah didatangi sakinah. Kata Imam Suyuti, sakinah itu malaikat yang datang untuk mendengarkan Al-Qur'an. Ditafsirkan oleh ulama-ulama lain, sakinah itu tadi itu mengambil dari hadis-hadis kemudian riwayat yang ada di tafsir-tafsir. Sakinah itu juga bisa berupa ruh atau rohani. Sakinah itu juga bisa berupa rasa ketenangan. Bahkan di dalam hadis sahih kata yang pernah sahabat didatangi sakinah itu ketika membaca surah Al-Kahfi. Itu seperti awan hitam. Masuk ke rumahnya sampai hewan onta peliharaannya itu berisik, ketakutan. Dia takut menimpa anaknya yang sedang tidur. Gemetaran ini sahabat, siapa namanya? Kalau nggak salah Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair sampai lapor ke Rasulullah itu apa? Besoknya begitu lagi, 3 kali apa berapa itu datang seperti itu. Apa kata Nabi? Itu sakinah. Tilka sakinah tanazzalatil Qur'an. Sakinah yang turun untuk mendengarkan Al-Quran. Karena dia sering baca Al-Kahfi. Dalam sebuah riwayat lain Al-Baqarah. Itu senang itu sakinah dengan orang yang membaca Al-Quran, dia pengen tahu. Tapi berwujud fisik, yaitu awan hitam. Nah, sakinah ini ya saya tadi bilang tadi ketika Imam Suyuti mengatakan malaikat karena ada hadis lain yang menopang. Mungkin dari hadis riwayat lain itu adalah roh atau apa. Yang jelas adalah sebuah unsur gaibiyah yang Allah ciptakan menjadi sebuah konsekuensi bagi orang yang ngaji dan orang yang wirid. Dan tinggal nanti siapa yang wirid. Siapa yang wirid, orangnya seperti apa, syariatnya gimana. Itu yang jadi pertimbangan lagi-lagi syariat. Kemudian dalam hadis sahih itu kata Nabi, jika kau teruskan hai Usaid, la ra'aital ajaib. Kalau kau teruskan, tidak mustahil kau lihat keajaiban. Bisa jadi sakinah tadi adalah malaikat, ataupun rohani, atau roh, atau hamba Allah yang lain, atau kekuatan kudratullah yang lain yang Allah ciptakan, yang membawa keajaiban. Baik itu keajaiban kabar gembira, keajaiban sebuah ma'unah, pertolongan dari Allah, atau yang lain-lainnya. Nah, pembahasan ini nanti bisa lebih luas. Ada kitab tafsir Ar-Razi, ya, Mafatihul Ghaib, ada pembahasan tentang itu. Tafsir Mafatihul Ghaib, Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian kitab Al-Firasat, beliau juga. Kemudian syarah Sunan At-Tirmidzi,
Itu juga ada dibahas tentang itu ya, firasat, tentang hal-hal seperti itulah, gaibiat. Terlalu panjang untuk kita jelaskan, yang jelas memang hal-hal itu untuk konteks yang lebih tinggi, sangat tinggi adalah para nabi, kita tidak bisa contoh kan, karena itu wahyu. Nah, konteks para sahabat itu bisa jadi karomah, konteks orang solihin bisa jadi maunah, konteks kita semua bisa jadi pengalaman batin yang nanti harus dibimbing kemudian sesuaikan dengan hukum syariat. Kalau sekedar gambar-gambaran biasa-biasa, karena memang seperti itu sebuah konsekuensi, tetapi bagaimana diri kita yang menyikapi, yang mengamalkan, jangan sampai terlalu jauh sehingga menjadi sesat. Tidak pula juga kita meremehkan, siapa tahu itu ada pesan-pesan, sinyal-sinyal ilahiyah yang menjadi manfaat bagi kita. Yang jelas perlu guru pembimbing, guru ustadz, mursyid, ataupun orang yang mengerti syariatnya juga memahami hal-hal seperti itu. Ya, saya kira seperti itu. Atau masih ada yang perlu ditanyakan? Yang lasagon heksagonal yang lain? Atau kamu ingin lebih mempertegas apanya lagi yang belum paham? Kesimpulannya hal seperti itu, satu, sebuah pengalaman batin ya, sesuai dengan siapa yang ngamalkan. Paling tidak sebuah konsekuensi dari sebuah wiridan, karena ada unsur sakinah yang turun. Kalau memang itu benar dan betul, bukan syaitan, berarti sakinah. Tetapi kalau dia syaitan, ya tentu yang jelek-jelek berarti syaitan. Nah, bagaimana beda jelek dan benarnya? Ya syariat. Ilmu fikihnya, tauhidnya melanggar atau enggak. Ketika enggak, ya enggak ada apa-apa dong, enggak masalah kan gitu. Bahkan bisa jadi baik. Nah, maka hal ini harus didiskusikan, harus dikonsultasikan, bukan diskusi, tapi konsultasikan ke gurunya. Itu kesimpulannya itu relatif, ya. Bisa betul, bisa salah, tergantung orang yang alami dan bagaimana tolak ukur hukum syariatnya. Dan yang benar, yang betul juga punya dalil. Hal seperti itu ada. Itu kesimpulannya, paham ya? Yang lain? Para heksagonal, mungkin ada lanjutan pemahaman yang ini. Oke. Stop dulu.